Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izah ar-rabi'ata 'asyrata. Yaqulu Allah Ta'ala ya Adama utlubuni biqadri hajatikum ilayya wa rasuli biqadri sabrikum 'ala an-nari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur. Utawi iki iku pitutur. Ar-rabi'ata 'asyrata kang kaping 14. Yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya bani Adam ya anak turun Nabi Adam utlubuni nyupriya sapa sira kabeh ing ingsun nyupriya sapa sira kabeh ing ingsun biqadri hajatikum kelawan kira-kirane hajat sira kabeh ilayya maring ingsun wa asuni lan maksiato sapa sira kabeh ing ingsun biqadri sabrikum kelawan kira-kirane sabar sira kabeh alan nari ing atase neraka. Jadi Allah Ta'ala dawuh bahwa kita itu dibebaskan hidup. Silahkan kalian cari aku. Doanya Allah Ta'ala, silahkan kalian cari aku sebutuh kalian. Dan silahkan kalian bermaksiat kepadaku. Kalian mau menyalahi aturanku, silahkan. Kalian bermaksiat kepadaku, silahkan. Tapi ya jangan lupa, ketika kalian bermaksiat kepadaku, pasti akan ada balasannya. Silahkan kalian bermaksiat sekadar dengan kesabaranmu menahan siksaan di api neraka. Jadi gampangannya Allah Ta'ala membebaskan kita, silahkan kalau kuat siksa neraka, ya silahkan bermaksiat. Kalau nggak kuat ya janganlah. Silahkan bermaksiat, toh juga nanti kamu itu akan disiksa di api neraka. Dawuhnya Allah Ta'ala. Wala tanzurulan ojo aman ila ajalikum maring piro-piro titi mongso sira kabeh. Diganti harokatnya, dijadikan mabni majhul. Al mustakhorati kang den akhirake opo ajal. Wa arzakikum lan maring pira-pira rezeki sira kabeh al hadirati kang teko opo arzakikum. Wa dunubikum lan maring pira-pira dosa sira kabeh al mustatirati al mustatirati kang ketutupan opo zunubikum. Dan kita ini jangan menganggap bahwa kematian itu terus diundur. Jangan kita sekali-kali berpikir bahwa kematian kita masih lama. Dan jangan juga kita menganggap bahwa rezeki kita selalu akan turun. Karena yang namanya rezeki itu, selama kita masih bermaksiat, bisa jadi rezeki tersebut terhambat oleh kemaksiatan kita. Jadi kita tuh jangan berdoa terus atas rezeki supaya dilancarkan, tapi seraya kita berdoa, kita juga melakukan sebuah keburukan. Di samping kita meminta rezeki, tapi kita juga selalu bermaksiat. Itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang. Kenapa? Yang namanya kemaksiatan itu bisa jadi penghalang bagi rezeki kita untuk turun kepada kita.
Kalau pengen rezekinya lancar, ya maka hentikanlah kemaksiatan, berhenti bermaksiat. Begitupun tadi yang pertama, janganlah kita ini menganggap bahwa kematian kita masih lama, kematian kita diakhirkan. Karena yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ketika Allah Ta'ala sudah menakdirkan kita untuk meninggal dunia, maka ya pasti akan mati. Apalagi anak muda itu biasanya sering sekali terucap pada lisannya bahwa tenang saja, saya ini masih muda, mati juga masih lama, maka hidup itu harus happy, kan sering bilang gitu. Padahal kita ini santri tahu betul yang namanya kematian itu tidak memandang itu muda ataupun tua, laki-laki ataupun perempuan, seorang ahli ibadah ataupun seorang ahli maksiat, tidak akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah terjadi, sudah ditakdirkan, ya terjadi. Maka kebalikan dari daunnya Allah Ta'ala ini sesuai dengan daunnya baginda Nabi, bisa difahami dari daunnya Allah Ta'ala bahwa kita jangan berpikir bahwa kematian akan datang. Maka Kanjeng Nabi dawuh yang kemarin saya pernah sebutkan, bahwa kita ini harus menganggap bahwa diri kita itu merupakan ahli kubur. Seakan-akan kematian itu kita taruh di depan mata kita, seakan-akan 1 detik ke depan kita ini akan menghadapi kematian. Jangan merasa bahwa kematian itu masih jauh, tapi taruhlah kematian itu di hadapan mata kita. Itu doanya baginda Nabi di hadis yang lain. Kalau ini hadisnya hadis qudsi, datangnya dari Allah. Kemaksiatan adalah aib. Misalkan saya maksiat gak ada yang tahu, itu jangan tenang-tenang saja lalu terus bermaksiat, jangan, hentikan. Karena bisa jadi aib tersebut atau kekurangan tersebut, kemaksiatan tersebut akan muncul ke permukaan ketika Allah sudah marah kepada kita. Jangan merasa bahwa saya ini maksiat gak ada yang tahu, ya udah berarti tenang saja, terus saja saya pengen maksiat. Karena nanti akan tiba waktunya kemaksiatan yang kita lakukan yang tidak ada yang tahu itu semuanya akan terungkap. Semua orang akan tahu terhadap kemaksiatan kita. Jangan merasa tenang ketika kemaksiatan tersebut tertutupi. Karena kemaksiatan yang tidak muncul di permukaan itu lebih sulit disadari dibandingkan kemaksiatan yang muncul di permukaan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang tahu. Dan yang namanya manusia itu punya kecenderungan ketika kemaksiatan tersebut itu tidak diketahui, ya sudah, tenang. Itu kecenderungan kita. Lah jangan hilangkan hal-hal tersebut, sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan yang tidak banyak orang yang tahu, segera ditaubati, segera disadari, segera dihentikan. Kita ini kalau taubat terhadap maksiat yang banyak yang tahu, itu mudah. Kita ini ketika melakukan kemaksiatan, banyak orang tahu tentang kemaksiatan kita. Kita tuh untuk taubat lebih mudah. Tapi kalau kemaksiatan gak ada yang tahu, untuk kita taubat tuh sulitnya luar biasa. Karena butuh kesadaran. Kalau misalkan orang lain tahu kan banyak kan, mesti banyak juga yang ngomongi, nyadarkan, jangan seperti itu, cepetan taubat, cepetan taubat. Jadi ada yang menyadarkan, ada yang memberi masukan. Tapi kalau kemaksiatan tersebut kita lakukan, hanya kita yang tahu. Hanya butuh kesadaran kita. Yang bisa menyadarkan hanya kita sendiri. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita sedang bermaksiat. Nah ini sulitnya itu. Wa kullu syai'in halu utawi saben-saben suwiji-wiji iku halikun kang bakal rusak illa wajhahu angin zati Allah. Ini Al-Qur'an ini. Setiap sesuatu itu pasti akan rusak, pasti akan mati, kecuali zatnya Allah Ta'ala. Lahu iku tetap kadwe Allah, al-hukmu utawi hukum, wa ilaihi lan maring Allah
turja'una den balekake sapa sira kabeh. Al mau'izatu utawi iki iku pitutur al khamisata asyara kang kaping 15. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya bani Adam ya anak turun Nabi Adam in soluha lamun bagus apa dinukum agama sira kabeh walahmukum lan daging sira kabeh wadamukum lan getih sira kabeh soluha mongko bagus apa amalukum amal sira kabeh walahmukum lan daging sira kabeh wadamukum lan getih sira kabeh. Ketika apa yang kita makan itu adalah perkara yang halal, apa yang kita minum perkara yang halal, apa yang kita gunakan adalah perkara yang halal, lalu kita perbaiki agama kita, ibadah kita perbaiki, maka soluha amalukum walahmukum wadamukum, maka amal kita dinilai baik, darah kita juga darah yang baik, daging kita juga merupakan daging yang baik, sehingga api neraka enggan untuk melahap kita, api neraka enggan ketika kita masuk ke dalamnya, kita akan ditolak wa ta'ala. Dalam surganya Allah, terhindar dari api neraka. Wa in fasadala lamun rusak apa dinukum agama sira kabeh. Ketika agama kita rusak, maka bagaimana? Fasada mongko rusak apa amalukum amal sira kabeh. Bukan hanya amal tapi walahmukum lan daging sira kabeh, wadamukum lan getih sapa sira kabeh. Maka darah, amal, daging kita ini semuanya akan rusak. Yang bisa menerima hanyalah neraka. Surga tidak mau menerima kita. Nauzubillahi min dzalik. Fala takun mongko ojo ono sapa sira. Iku kal misbahi kaya lentera. Iku kal misbahi kaya lentera. Yahriku kang ngobong, kang bakar apa al misbah. Nafsahu ing awak dhewe ne misbah. Tapi wayudi hale madani apa misbah linnasi maring para manungsa. Maka dari itu kita jangan mau menjadi lentera. Janganlah kita ini menjadi diibaratkan seperti lentera. Kenapa? Karena lentera rela membakar dirinya sendiri demi menerangi orang lain. Ini kalau indan nas, menurut orang-orang, menurut manusia, lentera itu adalah hal yang luar biasa, yang artinya sangat luar biasa. Dia rela membakar diri demi memberikan maslahat kepada orang lain. Tapi indallah ini bukanlah hal yang benar. Kenapa? Karena dia sendiri rusak. Lalu bagaimana harusnya? Maka harusnya dia sendiri juga maslahat. Dia memberikan maslahat kepada orang lain, tapi dia juga merasakan kemaslahatannya. Dia memberikan manfaat kepada orang lain, maka dirinya juga merasakan kemanfaatannya. Sama kita ini belajar ilmu, pulang ke rumah ingin memberikan manfaat kepada orang lain, tapi sebelum memberikan manfaat ke orang lain, kita juga harus mengambil manfaat atas ilmu yang kita miliki dulu. Jangan kita ini belum bisa ngambil manfaat untuk diri kita, lah kok malah udah menyebarkan manfaat ke orang lain. Kita nanti jadi orang yang ilmunya itu tidak diamalkan oleh diri kita sendiri. Kita tidak ilmiah, ilmiah. Kita hanya bisa bicara tentang ilmu, tapi berperilaku seperti orang munafik. Seperti kemarin yang didakwakan oleh Allah Ta'ala, begitu banyak orang yang berilmu, begitu banyak orang yang mengatakan sesuai dengan seperti orang-orang yang ahli ibadah, ucapannya seperti orang yang ahlul ilmi, tapi tingkah lakunya seperti orang munafik. Nah itu janganlah menjadi lentera. Dia rela membakar dirinya sendiri demi menerangi orang lain. Dia rela mencuri, melakukan dosa demi kemaslahatan orang-orang miskin. Jangan. Wa akhrij lan ngetokno sapa sira hubbad dunya ing sifat temen ing dunya min qalbika saking ati sira. Keluarkanlah sifat tidak terpuji berupa cinta terhadap dunia dari hatimu. Buanglah cinta terhadap dunia di dalam hatimu tersebut. Fa inni krana satemene ingsun iku la ajma'u
orang ngumpulake sapa ingsun hubbad dunya ing demen ing dunya, wa hubbilan demen ing ingsun fi qalbin ing dalam ati wahidin kang siji abadan ing dalam salawase. Allah Ta'ala itu tidak mungkin menakdirkan adanya dua cinta sekaligus di dalam satu hati. Allah itu tidak mungkin menakdirkan di dalam satu hati berkumpul dua cinta, yakni satu cinta terhadap dunia dan satunya cinta kepada Allah. Nggak mungkin kumpul. Jadi seandainya ada orang yang cinta terhadap dunia, mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah, maka bohong. Karena sudah dituliskan oleh Allah bahwa yang namanya cinta kepada Allah tidak mungkin bersamaan dengan cinta terhadap dunia di dalam satu hati yang sama. Kalau ada cinta kepada Allah, berarti nggak ada cinta terhadap dunia. Kalau ada cinta terhadap dunia, maka di dalam hati tersebut nggak ada atau tidak ditemukan cinta terhadap Allah. Warfuk lan melasono sapa sira binafsika kelawan awak dhewe sira fi jam'ir rizki ing dalem ngumpulake rizki. Fa inna rizqa krono sak temene rizik, waduh rizik je. Rizki. Saya sebenarnya rizik Habib soalnya. Fa inna rizqa krono sak temene rizki iku maksumun kang den bagi apa rizqa. Wal harisolan sak temene wong kang lubo iku mahrumun kang den alang-alangi. Wal bakhila lan sak temene wong kang medhit iku mazmumun kang den woto. Ini Allah Ta'ala. Karena yang namanya rizki itu sudah dibagi, sudah ada bagiannya masing-masing. Sehingga buat apa kita ini memandang rizki orang lain? Sudah fokuslah, nikmatilah bagian kita masing-masing. Kalau kita bagiannya A, ya sudah nikmati A. Kita bagiannya 10, ya nikmati 10. Nggak usah memandang bagiannya orang lain yang 100. Dan bahkan jangan mengharapkan supaya bagian 100 orang lain tersebut hilang dari orang lain. Sudah fokus terhadap nikmat kita masing-masing. Jangan terfokus kepada nikmat orang lain yang entah lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kemudian wal harisu mahrumun, dan orang-orang yang punya harapan terlalu tinggi justru akan dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh aja nih, contoh misalkan Ihya itu pengen punya istri yang cantiknya luar biasa, mulus putih, matanya biru, ya, lidahnya biru kayak bunglon, wajahnya cantiknya luar biasa, kulitnya mulus, pengennya gitu, harapannya terlalu luar biasa tinggi. Setiap malam, siang malam doa kepada Allah, minta supaya diberikan istri yang cantiknya luar biasa, karena tidak mau anaknya senasib dengan dirinya. Ini contoh aja, contoh. Punya harapan yang terlalu tinggi. Terus di suatu daerah yang lain ada Randi, ya, dia maka nanti Allah itu akan lebih condong memberikan yang maksimal terhadap Bang Randi daripada ke Ihya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita punya harapan yang terlalu tinggi dan berharap sehingga dia lupa terhadap maha memberinya Allah, setiap manusia punya bagiannya masing-masing, lupa terhadap akhiratnya, hanya terfokuskan istri yang cantik, maka justru tidak akan dituruti oleh Allah, malah justru dihalang-halangi.
justru yang biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak harapan, yang bernama Randi tadi diwujudkan oleh Allah. Bahkan lebih-lebih. Malah justru istri yang diidam-idamkan oleh Bang Ihya tadi diberikan oleh Bang Randi kepada Bang Randi. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kalian itu ketika memiliki keinginan, gak usah terlalu tinggi harapannya, maka Allah akan mewujudkannya. Kalau nggak punya harapan sama sekali, ya nggak mungkin. Yang namanya manusia itu punya harapan. Dan nggak salah harapan itu. Yang salah itu ketika harapan yang tidak mau dipatahkan, yang ketika dipatahkan itu menimbulkan kekecewaan, itu yang salah. Kalau misalkan harapan-harapan biasa, ya Allah semoga suami saya nurut sama saya, ya Allah, kualik. Ya misalnya gitu. Ya Allah supaya suami saya ini orang yang senang ngaji, ya Allah. Gak usah pinter-pinter, ya Allah, tapi senang ngaji. Udah, harapan itu gak masalah. Tapi jangan terlalu tinggi, karena kalau jatuh sakit. Itu contoh ya, Ihya, contoh. Jangan diambil hati, nanti kamu ambil hati. Nggak apa-apa, memperbaiki keturunan nggak apa-apa, Ihya. Nggak salah. Nanti Ihya boyong, terus kemudian jadi ulama besar, wow, ya kan? Saya ditanya, Gus, dengar-dengar di Tegal itu ada alumni panjenengan yang sekarang ulama besar katanya. Siapa namanya? Syekh Ihya. Oh, Syekh Ihya itu yang waktu tahun 2024 itu puasanya mokel itu loh. Oh, sekarang jadi ulama besar. Iya. Mokel kan zaman dulu, sekarang udah ulama besar. Ya, nanti kalau misalkan Bang Ihya ini jadi kiai besar, kalian semua main ke pondoknya Kiai Ihya itu, bawa poster yang besar, rombongan Jam'iyah Mokeliyah, paham? Oke? Bawa poster yang besar, Jam'iyah Mokeliyah, mengingatkan supaya Syekh Ihya gak petang-tang teng-tengnya aja. Mengingatkan bahwa dirinya itu pernah mokel gitu. Gak apa-apa ya. Kemudian wal bakhilu mazmumun. Daunya Allah Ta'ala, orang yang pelit itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Enggak ada ceritanya orang pelit mulia, itu enggak ada ceritanya. Karena sifat pelit itu adalah sebuah kehinaan indallah. Jadi jangan pelit-pelit. Kalau misalkan ada teman yang menghina bukan hanya saya, tapi Allah Ta'ala. Dibilang seperti itu. Kalau ada teman kamu yang pelit. Kalau misalkan bestel 3 kardus masuk lemari semua, digembok, dirantai, karena nggak mau diambil. Jangan pelit-pelit. Kita ini di pondok harus berbagi. Ketika pulang nanti, kalian akan merasakan rasanya pedihnya menjadi orang yang pelit. Ketika kalian itu sudah terjun ke masyarakat, kalian dipaksa untuk menjadi seseorang yang jangan pelit. Harus mengeluarkan demi kemaslahatan bersama, mengeluarkan segalanya demi kemaslahatan bersama. Kalian akan merasakan itu semua. Wan ni'matalan saat teman nikmat ikula tadumu, ora langgeng opo nikmat. Yang namanya nikmat itu adalah sirna yang ada di dunia. Wal istiqsa'u, lan ngatogake. Wal istiqsa'ai nasobe. Fa inna rizqo wal hariso wal bakhila wan ni'mata wal istiqsa'a lan ngatogake perkara iku syumun Allah. Dalam setiap perkara dia selalu pol-polan, berlebihan. Itu adalah perkara yang buruk. Wal ajalalan saat temannya ajal iku ma'lum. Kematian sudah diketahui. Yang namanya kematian itu sudah pasti. Setiap makhluk
pasti menghadapi kematian. Setiap kita, yakni dari umat manusia, pasti akan memiliki kematian. Hak iku ma'lum. Atau kesugihan gitu aja, ikwal qanaatu qanaah. Kekayaan yang paling terbaik itu adalah ketika seseorang manusia sudah bisa berqanaah, sudah bisa menerima atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa khairaz zadi utawi baguse sangu iku at-taqwa, taqwa. Bekal terbaik, bahkan mungkin bisa dikatakan satu bekal yang kita bawa untuk dibawa kematian adalah takwa. Wa khairu ma lan sak temene luwih bagus barang utia kang teko apa ma fil qalbi ing dalam ati iku al yakinu keyakinan. Wa khairu ma lan sak temene luwih bagus barang u'titum kang den paringi sapa sira kabeh iku al afiyatu, kewarasan. Sebaik-baiknya pemberian yakni adalah kesehatan, kesembuhan, kebugaran. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur as-sadisata asyara kang kaping 16. Yaqulu dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina ing dawuh ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima krana apa taquluna padha ngucapake sapa sira kabeh ma ing barang la taf'aluna kang ora agawe sapa sira kabeh ing ma. Wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, karena apa? Kenapa kalian itu masih sering mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan, yang tidak kalian lakukan? Wakam pirang-pirang utawi perkara iku taquluna padha ngucapake sapa sira kabeh ingkang wa takhlufuna lan padha nulayani sapa sira kabeh ingkang. Begitu banyak ucapan-ucapan kalian yang tidak kalian lakukan. Begitu banyak ucapan-ucapan kalian yang kalian ingkari. Dawuhnya Allah Ta'ala kepada kita ini, wahai umat muslim, wahai umat manusia. Wa kam lan pirang-pirang utawi perkara ikutan hauna padha nyegah sapa sira kabeh ingkang amma saking barang lastum kang ora ana sapa sira kabeh anhu saking ma ikutan tahuna dadi kacegah sapa sira kabeh. Dan begitu banyak, sudah berapa banyak kita ini melarang perkara yang sebetulnya kita sendiri saja belum tercegah. Mencegah sesuatu, mencegah orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri saja belum tercegah atas sesuatu tersebut. Begitu banyak kita ini mencegah orang lain untuk melakukan suatu hal, tapi kita sendiri masih sering melakukan hal tersebut, yakni dari kemaksiatan. Wa kam lan pirang-pirang utawi perkara ta'muruna padha perintah sapa sira kabeh ingkang, tapi wala taf'aluna lan ora agawe sapa sira kabeh ingkang. Dan begitu banyak perintah-perintah yang keluar dari kamu, tapi justru kamu tidak melakukan perintah tersebut. Kita ini sering memerintahkan, janganlah kita ini bermaksiat, kamu tuh jangan maksiat, kamu tuh jangan bohong, kamu tuh jangan pelit. Justru kita sendiri yang bohong, justru kita sendiri yang pelit, justru kita sendiri yang bermaksiat. Kita melarang, tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi Allah tuh, apa yang didahulukan oleh Allah semua ini adalah jadi ini begitu banyak sekali yang dikatakan oleh Allah, ini betul-betul realistis sekali. Wa kam lan pirang-pirang utawi perkara tajma'una kang ngumpulake sapa sira kabeh maing barang la takuluna kang ora padha mangan sapa sira kabeh ing ma.
Begitu banyak kalian itu mengumpulkan sesuatu yang justru sesuatu tersebut tidak kalian makan. Artinya kalian makan itu tidak kalian ambil manfaatnya. Begitu banyak kita ini mengumpulkan sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak memberikan manfaat kepada kita. Begitu banyak kita ini mengumpulkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa sesuatu yang tidak bermanfaat? Yakni dunia. Banyak sekali kita ini mengumpulkan duniawi, yang mana sebetulnya duniawi itu adalah sirna. Tapi kita tersibukkan dengan duniawi tersebut sampai kita lupa tentang akhirat kita. Tapi perkara yang tidak memberikan manfaat itu bukan hanya dunia saja. Ilmu pun sama. Kalau kalian itu tidak bisa memanfaatkan ilmu, kalian hanya tersibukkan dengan dunia dan mengumpulkan ilmu, sama sekali tidak punya niat untuk memanfaatkan ilmu yang kalian miliki, maka ya ilmu tersebut dianggap sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita semua. Kita hanya sibuk mengumpulkannya saja, tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri atau bahkan kepada orang lain. Wakam taubatin, lan pirang-pirang utawi taubat, yauman ing dalam dino siji, ba'da yaumin ing dalam sakwise dino kang meneh, tuakhiruna padha ngakhirake sapa sira kabeh ing taubat, aman ing dalam sak tahun, ba'da amin ing dalam sak tahun kang meneh. Summalan tanghuruna mongko nuli, summa lima mongko nuli krana apa? Summa lima mongko nuli krana apa tanghuruna padha ngenteni sapa sira kabeh. Dawuhnya Allah Ta'ala, begitu sering kita ini mengakhirkan atau menunda taubat dari hari ke hari, bahkan tahun ke tahun. Lalu kita ini menunggu apa untuk bertaubat? Kalau taubat tinggal taubat saja, nunggu apa kita ini sampai menunda-nunda dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai akhirnya kita ini tidak sempat melakukan pertaubatan. Kita menghadapi kematian, sampai kita menghadapi kematian, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Kita sempatkan bertaubat. Ketika kita ingat taubat, ingat lagi taubat lagi. Karena memang yang namanya taubat itu tidak hanya sewaktu-waktu, tapi yang namanya taubat itu adalah selalu. Sama halnya seperti kemaksiatan. Kita ini kan kepada kemaksiatan itu kan tidak sewaktu-waktu, tapi selalu. Kita ini ketika bermaksiat, apakah jarang? Sering. Hitungannya bukan sewaktu-waktu kita bermaksiat, tapi kita selalu bermaksiat. Maka ya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita untuk bertaubat pun selalu, tidak sewaktu-waktu. Lalu a'indakum apa toh iku ing dalem sira kabeh, ing dalem sanding sira kabeh, minal mauti saking mati amanun utawi kasentosan. Lalu kamu nunggu apa? Tidak taubat sampai sekarang tuh nunggu apa? Apakah kamu itu merasa bahwa kamu akan selamat dari kematian? Apakah kamu merasa aman bahwa kamu itu tidak akan menjumpai yang namanya mati? Ambiyadikum apa to iku ing dalem tangan sira kabeh, baraatun utawi lebaran minan nari saking neraka. Apakah kamu merasa bahwa diri kamu sudah pasti terbebas dari api neraka? Apakah kita sudah merasa bahwa diri kita ini pasti masuk surga dan pasti terbebas dari api neraka, sampai-sampai kita ini terus mengundur taubat kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari? Apakah kita merasa bahwa kita ini akan selamat dari api neraka? Am tahaqqaqtum apa toh nyataake sapa sira kabeh al fauza ing kabejan bil jinani kelawan pira-pira surga? Dan apakah kita juga merasa bahwa diri kita pasti masuk surga? Am bainakum apa to iku tetep ing dalem antarane sira kabeh wa bainar rahmani lan ing dalem antarane Gusti Allah rahmatun utawi kawelasan. Apakah kamu sudah merasa
bahwa di antara kamu dan Tuhanmu itu sudah terdapat rahmat? Apakah sudah pasti bahwa Allah Ta'ala itu mengampuni dirimu sehingga kamu menunda-nunda taubat, sehingga kamu itu mengakhirkan taubat, lupa terhadap taubat? Padahal yang namanya Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, seandainya kita ini selalu bertaubat. Jadi istifhamnya ingkari. Ya nggak seperti itu, asalnya seperti itu. Jadi kunci satu-satunya kita harus bertaubat, selalu bertaubat kapanpun waktunya. Maju pakai sira kabeh. Apa anni amal sira amal. Wa amsalaku kamu pakai sira kabeh. Wa gharrakum lan bujuk ing sira kabeh minad dunya saking dunya apa tulul amali dawane angen-angen. Sampai Allah dawuh bahwa kenikmatan-kenikmatan itu semuanya sudah menjadikanmu berpribadi yang sangat buruk. Kebaikan-kebaikan yang datang kepadamu itu justru merusak dirimu. Dan pikiran-pikiran yang terlalu panjang tentang duniawi itu telah menjerumuskanmu, dawuhnya Allah Ta'ala. Ya bagaimana tidak, kita ini justru kalau dikasih nikmat justru lupa kepada Allah. Kalau dikasih siksa itu biasanya ingat. Yang namanya makhluk seharusnya ketika diberi nikmat sebanyak apapun justru harus yang pertama diingat adalah Allah Ta'ala. Tapi kan kenyataannya sebaliknya. Ketika kita terus diberikan nikmat 1, 2, 3 sampai ribuan, justru kita ini semakin lupa kepada Allah Ta'ala. Lah itu adalah suatu kenikmatan yang merusak diri kita, yang menjadikan kita ini pribadi yang sangat buruk. Ini yang dimaksud Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita justru bukan menyadarkan kita, tapi malah menjadikan kita semakin rusak. Wa gharrakum minad dunya tulul amal. Dan justru pikiran-pikiran tentang duniawi, pikiran kekhawatiran yang terlalu tinggi, seakan-akan kita ini gak punya Tuhan saja, ini justru menjerumuskan diri kita ke dalam dunia yang sirna ini. Wala taqtanimu lan ojo jarah sapa sira kabeh as-sihata ing kesehatan wassalamata lan ing keselamatan. Fa ayyamukum, ini naik krono ini. Fa ayyamukum krono utawi piro-piro dino sira kabeh iku ma'lumatun kang kinawruhan. Wa ang fasukum lan utawi piro-piro ambekan sira kabeh iku ma'dudatun kang den wilang-wilang atau kang kena den wilang-wilang. Wa qaddimu lan dinginno sapa sira kabeh li anfusikum maring piro-piro awak dhewe sira kabeh 5 krana barang bakia kang keri apa ma fi aidikum ing dalam piro-piro tangan sira kabeh. Karena apa kita ini harus terus bertaubat? Jangan malah kebaikan-kebaikan itu menjerumuskan kita, nikmat-nikmat tersebut justru merusak kita. Karena fa ayyamukum ma'lumatun, dawuhnya Allah, karena hari kematianmu itu sangat mudah diketahui, sudah dipastikan, sudah diketahui, dan nafasmu itu bisa dihitung. Berapa kali lagi kita bernafas akan menghadapi kematian. Sehingga apa? Sehingga waqaddimu li anfusikum lima baqiya fi aidikum, maka dahulukanlah apa yang kita miliki saja. Enggak usah terlalu mendahulukan sesuatu yang belum kita miliki. Syukurilah apa yang kita miliki sekarang, jangan terlalu menggebu ketika menginginkan sesuatu yang belum kita miliki. Sudah fokus saja, bersyukur saja terhadap apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita miliki saat ini adalah hal yang sangat luar biasa, nikmat, kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk ngaji, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Ini banyak sekali. Kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini masih sangat besar. Kita masih diberikan kehidupan yang layak untuk mengerjakan
surganya Allah, ridhonya Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Iku takdumu bakal teko sapa sira ala amaliku ala amalika ing atase amal sira kabeh. Kalian itu akan mendatangi amal kalian semua. Wa inna kulla yaumin lan sak temene saben-saben dina iku yuhdimu ngrubuhake apa kullu yaum min umrika ing umur sira, min umrika ing umur sira. Dan setiap hari yang kamu jumpai itu akan meruntuhkan umur kamu satu demi satu. Yang namanya orang itu kan ketika hidup hari demi hari yang dilewati itu kan sama dengan berkurangnya usia. Nggak ada ceritanya orang itu hidup lama usianya bertambah, tuh nggak ada ceritanya. Orang itu ketika hidupnya langgeng ya otomatis usia aja juga ikut berkurang. Makanya perayaan ulang tahun tuh selamat bertambah usia. Harusnya selamat berkurang usia. Jangan bertambah usia karena memang usianya berkurang. Jadi setiap hari yang kita jumpai itu terus meruntuhkan umur kita satu persatu. Min yaumi kharajta, saking dinane metu sapa sira min batni ummihi, saking wetenge ibu sira. Dari mulai kamu dilahirkan, kamu sudah menjumpai hari demi hari, itu berarti umur itu sudah digrogoti oleh hari tadi, dari mulai kita dilahirkan oleh ibu kita. Watadnu lan marak sapa sira kulla yaumin ing dalam saben-saben dina min qabrika, saking kubur sira hatta tadkhulahu, hingga mancing sapa sira ing kubur. Dan kita ini hari demi hari itu semakin dekat dengan kuburan. Seberapapun kita jauh berlari jarak dari kuburan semakin jauh, tapi kita ini pada hakikatnya hari demi hari itu selalu mendekati kuburan sampai akhirnya nanti masuk ke dalamnya. Mau kita berlari sejauh apa sih? Nggak bisa kita ini lari dari kematian. Semenjauh-menjauhnya kita dari kuburan. Ketika kita masih menjumpai bulan di malam hari, matahari di siang hari, maka ya kita ini harus siap terus mendekati yang namanya kubur. Dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalamnya. Ya bena Adam, ya anak turunnya Nabi Adam. Masalukum fid dunya kamasaliz zubab. Masalukum utawi tupo telodone sira kabeh. Persamaan. Utawi tupo telodone sira kabeh fid dunya ing dalam dunya iku kamasaliz zubabi kaya tupo telodone laler. Kita ini umat manusia di dunia disamakan dengan persamaannya itu dengan lalat. Dawuhnya Allah Ta'ala, lalat yang jatuh ke madu. Kullama waqa, ing dalam sumangsane tibo apa adzubab fil asali ing dalam madu, intasyaba mongko dadi lengket apa dzubab. Dengan lalat yang jatuh ke madu. Ketika lalat itu sudah jatuh ke madu, maka lalat tersebut lengket, mau diangkat susah, mau dipisahkan dengan madu tersebut susah. Diangkat itu si lalat dari madu, maka keangkat, kepisah, tapi di lalat itu masih terdapat banyak sekali madu yang menempel. Sama manusia ketika sudah terjerumus ke dunia, mau diangkat, dipisahkan dari dunia itu sangat sulit. Misalkan diangkat, oke, keangkat,
tapi penyakit-penyakit duniawi pasti akan masih menempel di sekitarnya. Diibaratkannya sama, ketika sudah nyemplung ke dunia, diangkatnya susah. Kalau berhasil diangkat, tidak bisa bersih 100%. Pasti ada perkara dunia yang masih menghantuinya, masih lekat di pikirannya. Itu jadi persamaannya dengan lalat yang jatuh ke madu. Fakadzalika anta, begitupun kalian, dahulunya Allah. Latakun ojo ono sapa sira, ini sama seperti yang awal ini. Latakun ojo ono sapa sira iku kal hatabi kaya kayu bakar, alladzi yahriku kang ngobong atau bakar apa hatab nafsahu ing awak dhewe ne hatab li ghairihi krana awak dhewe ne hatab binari kelawan roko, kelawan geni binari kelawan geni. Janganlah kalian itu menjadi seperti kayu bakar, yang mana kayu bakar tersebut rela membakar dirinya sendiri untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Sama kayak tadi, lantera siap membakar dirinya sendiri, rela membakar dirinya sendiri asalkan memberikan manfaat kepada orang lain. Janganlah kita ini merusak diri kita demi memberikan manfaat kepada orang lain. Berilah kemanfaatan orang lain sesudah kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau memberikan manfaat, memikirkan sebuah kemaslahatan, itu bukan hanya untuk orang lain saja, tapi kira-kira gimana caranya kita juga merasakan kemaslahatannya. Bukan hanya kita, tapi orang lain juga merasakan kemaslahatannya. Jangan sampai orang lain mendapatkan manfaat, tapi kita mendapatkan mador. Orang lain masuk ke surga, kita masuk ke neraka. Jangan sampai orang lain itu masuk surga karena kita masuk neraka. Harusnya bagaimana? Ayo bareng-bareng masuk ke dalam surga. Jangan kita ini mengorbankan diri kita demi kemanfaatan orang lain. Ini nggak boleh, dilarang oleh Allah Ta'ala. Diibaratkan seperti kayu bakar yang membakar dirinya lalu memberikan manfaat untuk orang lain. Membakar dengan api, pedih. Al-Mau'idhah as-sabi'ata asyrata, yaqulullah Ta'ala, ya bina adama i'mal kama amartuka, intaha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.